Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan membahas persamaan diferensial. Nah, lanjut aja. Untuk pengertian persamaan diferensial sendiri, kita bisa lihat di sini, di layar ini, bahwa persamaan diferensial adalah suatu persamaan yang mengandung hubungan antara variabel-variabelnya dengan turunan-turunannya dari variabel tak bebas terhadap variabel bebasnya. Dari pengertian persamaan diferensial yang panjang ini, tak perlu pusing-pusing. Secara ringkasnya, persamaan diferensial sendiri itu adalah persamaan yang mengandung turunan atau persamaan yang melibatkan turunan. Begitu. Secara ringkasnya dapat kita pahami seperti itu. Kemudian, untuk persamaan diferensial sendiri itu ada dua jenis. Yang pertama, persamaan diferensial biasa, dan yang kedua persamaan diferensial parsial. Nah, kita bahas dulu yang persamaan diferensial biasa, yaitu hanya mengandung satu variabel, perlu kita garis bawahi, dan atau bersama-sama dengan turunan dari variabel tak bebas terhadap variabel bebasnya. Nah, intinya tuh persamaan diferensial biasa, dia cuma mengandung satu variabel bebas. Kita lihat ke contoh supaya bisa lebih memahaminya. Oke, yang pertama, contohnya di sini yang pertama adalah X D pangkat 3Y per DX pangkat 3 ditambah Y DY per DX ditambah XY kuadrat sama dengan 0. Atau bisa juga kita tulis persamaannya tuh seperti ini. Ini sama aja sih persamaannya. Jadi X turunan ketiga Y terhadap X, atau kita tulis Y triple aksen, kemudian ditambah Y DY per DX itu adalah Y DY per DX adalah Y aksen, seperti yang kita sudah ketahui, ditambah X Y kuadrat sama dengan 0. Oke, ini sama aja sih, kita tulis ininya lebih, ini maksudnya saya tulis ini supaya bisa nampak di sini adalah Y triple aksen, yaitu turunan, sama aja. Oke, dan persamaan diferensial biasa ini itu memakai D. Dia itu memakai D. Oke, kita lanjut untuk persamaan diferensial parsial, yaitu mengandung lebih dari satu variabel bebas bersama-sama dengan turunannya terhadap variabel bebasnya. Oke, di sini ini mengandung lebih dari satu variabel bebas. Nah, kita langsung ke contoh. Yang pertama, do kuadrat V per do X kuadrat ditambah do kuadrat V per do Y kuadrat sama dengan 3 do V per do Y. Nah, untuk di sini nih, apa yang membedakannya? Ini memakai do. Karena dia lebih dari satu variabel. Nah, di sini nih, V ini diturunkan terhadap X, dan V juga diturunkan terhadap Y. Nah, makanya dia lebih dari satu variabel penurunannya. Sedangkan tadi yang di atasnya, yang pertama, persamaan diferensial biasa, dia hanya diturunkan terhadap X. Misal sini Y diturunkan terhadap X, ini juga turunan Y terhadap X. Oke, ini turunan ketiga Y terhadap X. Semoga udah jelas ya sampai sini. Kemudian kita lanjut untuk aplikasinya sendiri. Aplikasi dari persamaan diferensial itu bisa kita lihat. Yang pertama ada perubahan atau perlambatan panas pada sepotong besi, kemudian ada pertambahan penduduk dari tahun ke tahun, dan sebagainya. Oke, kemudian bentuk umum dari persamaan diferensial. Nah, bentuk umumnya itu seperti ini, yaitu fungsi X, Y, Y aksen sampai Y turunan ke N sama dengan 0. Ini bentuk umumnya itu seperti ini. Oke, kita lanjut untuk tingkat dan derajat. Nah, untuk tingkat dan derajat suatu persamaan diferensial ditentukan oleh derivatif yang tertinggi.
tingkatnya itu dari derivatif yang tertinggi. Derivatif itu sama aja kayak turunan yang tertinggi gitu. Kemudian untuk derajat suatu persamaan diferensial ditentukan oleh pangkat tertinggi dari derivatif yang tertinggi. Jadi pangkat tertinggi berdasarkan tingkat tadi, karena berdasarkan derivatif yang tertinggi. Oke, mungkin kita langsung ke contohnya supaya lebih dapat memahaminya. Yang nomor 1 nih, ada 2x y double aksen tambah 3x min y aksen tambah 1 sama dengan 0. Di sini kan ada turunannya nih, y turunan kedua y dan turunan pertama y. Nah, derivatif yang tertinggi itu kan yaitu ini kan, y double aksen. Nah, makanya di sini PD tingkat 2. Nah, udah dapat tingkat PD tingkat 2 nih. Kemudian untuk menentukan derajat itu dilihat dari PD tingkat 2 tadi nih. Nah, untuk derajatnya itu kita lihat di sini yang Y double aksen itu pangkatnya cuman pangkat 1. Makanya derajatnya derajat 1. Oke. Kemudian untuk yang nomor 2, sama nomor 2 itu kan x kuadrat min x dalam kurung Y double aksen pangkat 5 ditambah buka kurung x kuadrat Y triple aksen tutup kurung pangkat 4. Di sini ada Y triple aksen sama dengan 0. Nah, di sini kan ada dua turunan. Yang pertama turunan kedua Y, yang kedua adalah turunan ketiga Y. Nah, untuk tingkatkan derivatif yang tertinggi, berarti turunan yang tertinggi yaitu Y triple aksen nih. Nah, jadi dapatnya PD tingkat 3. Kemudian untuk menentukan derajat sendiri itu sama, kita lihat yang berdasarkan PD tingkat 3 tadi ini, yang ini kita lihat pangkatnya di sini adalah 4, makanya derajatnya derajat 4. Oke, gitu. Yang nomor 3 juga begitu sama. Kemudian kita lanjut ke perbedaan persamaan diferensial biasa dan persamaan biasa. Nah, untuk persamaan biasa nih itu tidak mengandung turunan. Turunan itu kan y aksen tidak ada di sini. Seperti yang kita lihat yang A, persamaan A, 2x tambah 3y sama dengan 3. Di sini kan tidak ada y aksen. Begitu pula dengan B, 4x kuadrat ditambah x y tambah 10y kuadrat sama dengan 5. Di sini juga tidak ada turunan y ataupun turunan lainnya. Oke. Selanjutnya yang C juga begitu, tidak ada turunan variabel. Oke. Kemudian persamaan diferensial biasa, yaitu memuat turunan dari suatu variabel terhadap variabel lainnya. Contohnya kita lihat yang B. Persamaan B sini. X dx tambah y dy. Nah, di sini kan mengandung dx dy. Kalau di sini kita tidak bisa melihat kalau ini sebuah turunan, atau mungkin masih belum nampak jelas kalau ini bukan turunan. Bisa kita, kalau kita ubah, kebesarannya. Oke. Kalau kita ubah jadi kita bagi persamaan ini dengan dx, yaitu x dx per dx ditambah y dy per dx sama dengan 0. Oke, kalau kita bagi ini kan jadi 1 ya. Jadi x tambah y dy per dx. Maaf ya kalau jelek, sama dengan 0. Nah, di sini bisa kita lihat kalau dy per dx, atau kita bisa juga tulis persamaannya lagi nih seperti ini. X tambah y aksen sama dengan 0. Nah, ini kan memuat turunan. Di sini y aksen itu kan turunan, dy per dx itu juga turunan.
Nah, makanya inilah yang disebut dengan persamaan diferensial biasa. Begitu pula dengan C, ini langsung ada bentuknya x kuadrat y aksen tambah x y double aksen min y triple aksen tambah 5 sama dengan 0. Nah, di sini turunan itu yang y aksen, y double aksen, dan y triple aksen. Begitu. Bisa juga turunannya sama kayak yang persamaan diferensial biasa itu berbentuk ini. Berbentuk d pangkat 3y per dx pangkat 3 tambah 5 d kuadrat y per dx kuadrat tambah x pangkat 6 sama dengan 3 x kuadrat y. Nah, bisa juga berbentuk seperti ini. Oke. Atau kalau ini dengan kata lain nih, d pangkat 3y per dx pangkat 3 itu sama aja dengan y triple aksen, atau bisa kita sebut dengan turunan ketiga dari y terhadap x, begitu. Oke. Mungkin segini dulu penjelasan yang dapat saya jelaskan. Oke. Mohon maaf atas kesalahan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.